banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajar tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri saat ini ya. Yang kami hormati pemateri Jajal Ngobras Ramadan kali ini, Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Assalamualaikum, kaifa Ustadz? Halo Ustadz, bisa mendengar suara saya Ustadz? Ya, Assalamualaikum Ustadz, bisa mendengar suara saya Ustadz? Oke, sepertinya masih gangguan. Kita coba sapa lagi Ustadz Cahyo nanti, gitu ya. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hadirnya kita di sini, gitu ya, bisa menjadi amal baik bagi kita semua. Gitu. Saya coba sapa lagi nih Ustadz Cahyo yang harusnya udah bisa mendengar suara saya di pelosok negeri sebelah sana. Assalamualaikum Ustadz, sudah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten baru wudhu tadi. Oh iya, mangga Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Ya, sehat Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Oke. Sebelum kita beranjak ke acara inti, teman-teman semua, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahimin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pandemi virus corona mengubah kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Apalagi pandemi si COVID-19 ini turut berdampak pula ke kondisi ekonomi masyarakat. Ada orang-orang yang masih mendapatkan rezeki dengan besaran normal di tengah krisis, gitu ya. Ada juga yang pemasukannya berkurang drastis karena pekerjaan tertunda akibat pembatasan sosial yang membuat pola hidup akhir-akhir ini berubah, gitu ya. Dengan atau tidak adanya COVID-19 ini, menjalankan gaya hidup sederhana atau tidak berlebihan itu merupakan hal yang penting, gitu ya. Bagaimana cara untuk kita menikmati sebuah kesederhanaan, kita akan belajar banyak teman-teman semua, gitu ya, masih tetap di acaranya Jajal Ngobras Ramadan tentang tema nikmatnya hidup sederhana dengan pemateri kita satu ini. Kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad, saya persilakan Ustadz. Masya Allah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, keluarga PT Buma ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya tentunya insya Allah dalam kondisi berbahagia. Saya awali dulu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu ta'ala karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mozzarella. Oke. Saya lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman sekalian. Kalau tidak salah, dengan teman-teman Buma ini sudah yang ketiga kali, cuman yang kedua offline, yang ketiga ini adalah online ya, dulu di kantor Jakarta. Alhamdulillah teman sekalian, kita patut bersyukur bahwa alhamdulillah Allah masih menyampaikan usia kita di Ramadan ini. Satu bulan yang sangat istimewa, di mana keistimewaannya bagi kita ya, orang-orang yang beriman, maka keistimewaannya adalah ketika Allah menggelar ampunan. Karena sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Lisan kita, telinga kita, mata kita, ya, semua yang ada dalam tubuh kita ini banyak sekali dosa. Dan ternyata Allah menggelar ampunan di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka disinilah kemudian kita berbahagia. Kenapa?
Ketika kita bicara cinta kita kepada Allah, maka bentuknya adalah ketaatan, tapi ketika kita bicara cinta Allah kepada hambanya, maka bentuknya adalah ampunan. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebahagiaan kita. Kita masih mendapatkan satu hal yang sangat lapang untuk kita minta ampun kepada Allah. Maka kemudian kita manfaatkan betul Ramadan yang hari ini tidak biasa, bulan ini tidak biasa, karena biasanya mungkin hari ini teman-teman sudah sholat tarawih, ya, mungkin teman-teman sudah menikmati sajian kultum dari para ustadz di masjid-masjid, tapi hari ini kita berkumpul di media ini, ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mungkin dari Jakarta, dari segala macam daerah kita berkumpul di sini dengan satu tujuan bahwa kita ingin mengisi ya Ramadan tahun ini yang sedikit berbeda, tetap dengan spirit untuk menuntut ilmu agama, untuk kemudian mendapatkan keberkahan. Dan yang menjadi pesan pertama bagi saya pribadi dan juga teman sekalian adalah mari kita berhusnudzon kepada Allah. Tidak ada yang buruk yang Allah berikan pada manusia. Ya, tidak ada yang buruk sama sekali. Ya, terkadang kita mengatakan, waduh ini nggak bisa mudik, mohon maaf nggak bisa pulang kampung. Oh kebalik lagi ya, maksud saya mudik gitu ya. Atau mungkin ada yang beda definisinya ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu orang tua. Tapi ingat, ini adalah apa yang kemudian terjadi pada kita, ini adalah yang terbaik. Berhusnudzon kepada Allah itu merupakan kewajiban kita. Maka teman-teman sekalian, ya, berapa banyak orang yang memberikan kisah-kisah terbaik dalam kehidupan, gambaran orang-orang yang bersuudzon kepada Allah akhirnya jatuh tersungkur. Ya, dulu ada kisah, ya, ada seseorang yang selalu mengeluh, selalu tidak bersyukur, selalu bersuudzon kepada Allah. Dia ketika itu berjalan-jalan, kemudian dia duduk di sebuah di bawah pohon beringin. Dia kemudian bersuudzon kepada Allah, ya Allah, Engkau nggak adil ya Allah. Ya, kenapa? Pohon beringin yang begitu besar, tetapi ternyata buahnya kecil. Ini adilnya di mana? Sementara semangka itu yang kemudian pohonnya menjalar di tanah, yang kecil saja, ternyata buahnya besar. Dia mengeluh seperti itu, dia menganggap Allah tidak adil dengan ciptaannya, dengan pemberiannya. Allah nggak adil. Ya, maka kemudian seketika itu Allah nasihati dia. Dengan cara apa? Tiba-tiba ada satu buah pohon beringin yang kecil itu jatuh ke hidungnya. Seketika itu dia mengatakan, untung buah beringin itu kecil bentuknya. Lah kalau gede sesemangka, bisa bonyok dia. Maka dia baru tahu, apapun yang Allah ciptakan itu pasti yang terbaik. Ada hikmah di balik itu, ada pelajaran di balik itu, ada kebaikan di balik itu. Termasuk dengan apa yang namanya terjadi hari ini, yaitu virus corona, maka pertama yang harus kita bangun di dalam hati kita adalah berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti cara Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Maka kita lihat ya, sesuatu yang kecil ya, Allah itu untuk mengubah dunia ini, ternyata nggak usah kemudian mengutus monster gitu. Ternyata nggak usah. Cukup mengutus makhluk kecil yang begitu kecil di ukurannya mungkin mikron gitu ya, kecil banget. Semua hidup kita berubah. Itu saya jadi ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud, ya, bagaimana sombongnya Namrud, ya, kemudian dia punya bala tentara ribuan, ya kan, bala luar biasa, ada yang belum mandi ya, masya Allah ya. Oke. Oke, nggak apa-apa, noise dikit nggak apa-apa ya. Nah, ketika itu kemudian Namrud begitu sombongnya, punya banyak bala tentara, ya, punya kekayaan banyak dan punya banyak makanan, sampai-sampai ketika dia, ya, itu kemudian ada orang yang meminta makanan pada dia, maka dia akan berikan, tapi syaratnya satu, yaitu apa? Engkau harus mengakui aku sebagai Tuhanmu, ya. Itu yang benar diminta oleh Namrud. Saking sombongnya, ketika orang meminta, dia akan kasih, tapi syaratnya satu, engkau harus mengakui aku sebagai Tuhan. Maka kemudian rakyatnya, iya wahai rajaku, engkau adalah Tuhan kami, dan segala macam. Maka hadirlah Nabi Ibrahim menjadi musuh utama dari Namrud. Apa yang terjadi? Ketika Namrud berusaha untuk menghancurkan Ibrahim, dia kemudian mempersiapkan ribuan tentara, yang terjadi apa? Allah mengutus jutaan nyamuk untuk menghancurkan pasukan Namrud. Yang kemudian nyamuk itu bumi hanguskan, membunuh dengan izin Allah, mengalahkan tentara-tentara Namrud. Namrud sendiri selamat. Dia masuk ke kerajaan, dan pada akhirnya Allah mengutus satu nyamuk untuk kemudian ternyata mengganggu kehidupan dari Namrud. Sampai nyamuk itu masuk ke dalam otaknya Namrud. Bayangkan, satu nyamuk masuk dalam otak. Ya,
Yaitu kemudian, dan yang nyamuk tadi itu bertahan bukan 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun itu masuk di dalam otak si Namrud. Dan apa yang terjadi, saking sakitnya, Namrud kemudian mengambil tongkat dan memukul-mukulkan ke kepalanya. Sakit-sakit gitu ya. Pada akhirnya Namrud mati. Satu nyamuk cukup untuk menghancurkan kesombongan seorang Namrud. Dan hari ini Allah mungkin berikan pelajaran. Virus yang begitu kecil bisa mengubah dunia. Ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Kita tiba-tiba jadi ada pengajian seperti ini. Alhamdulillah, ini baik. Tiba-tiba kita kemudian yang mungkin biasanya sibuk ya, sibuk dengan urusan kantor, tiba-tiba Allah memberi kesempatan. Yuk kumpul dengan keluarga. Bagi yang sudah punya anak, mohon maaf di sini ada jomblo, mohon maaf yang jomblo sabar ya. Jomblo itu bukan ujian ya, jomblo itu kutukan ya. Jadi yang sabar aja, alhamdulillah ya. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, maka kemudian di sini kesempatan menunjukkan apakah dia bisa menjadi seorang ayah, seorang guru, bahkan jadi teman bagi anaknya. Karena selama ini dititipkan di sekolahan. Ya, dititipkan ke sekolahan. Maka disinilah ujian kita. Masya Allah, Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk kemudian bercengkrama dengan keluarga. Ya, makanya kemarin ada meme gitu ya. Ya, corona negatif, tapi istri jadi positif kan itu kan. Itu meme yang terjadi ya. Bagaimana kemudian alhamdulillah saya dapat kabar 2 orang teman saya, alhamdulillah istrinya positif, hamil. Ya, kenapa? Lah nggak kemana-mana, hiburannya apalagi kan gitu kan. Mohon maaf bagi yang jomblo ya, nggak usah menangis ya, alhamdulillah ya. Oke. Nah, maka kemudian ini kita perhatikan, ternyata Allah mengubah dunia ini ya saat ini hanya dengan makhluk yang begitu kecil. Begitu kecil. Ukurannya mikron, nggak bisa dilihat dari mata, tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata, dengan mikroskop khusus. Dunia berubah, ekonomi kita bisa dikatakan bukan stuck tetapi jatuh. Semua berubah gara-gara ini. Ya, apalagi coba ya, bagaimana kemudian kita sekarang mengenal kerja di rumah gara-gara itu. Bagaimana kemudian sekarang kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin kita tidak kemudian memperhatikan, hari ini ya semua diperhatikan. Sunnah-sunnah Rasul mulai kemudian dihidupkan. Ya, dulu ketika wudhu pokoknya cuman sekedar wudhu, tapi sekarang mulai menyempurnakan dengan istinsyak dan sebagainya. Ya, memasukkan air ke dalam hidung untuk kemudian dikeluarkan lagi biar bersih. Dulu ketika masuk ke dalam kantor atau mungkin ke rumah jarang cuci tangan. Pokoknya ketuk pintu, assalamualaikum langsung masuk. Sekarang cuci tangan dulu. Ya, dulu ketika kita masuk rumah langsung rebahan. Sekarang enggak, copot dulu semua baju, baru kemudian ganti yang bersih, baru benar rebahan. Satu makhluk kecil yang Allah ciptakan mengubah kehidupan. Bahkan kemudian bumi, kalau kita lihat di beberapa video di YouTube, itu bumi kayak istirahat. Ozon mulai kayak memperbaiki dirinya. Ya, atas izin Allah kemudian mulai bersih itu yang namanya udara. Masya Allah. Allah tidak perlu mengutus monster. Allah tidak perlu mengutus hulak. Nggak ada hulak gitu ya. Tapi Allah mengutus makhluk yang kecil kemudian menjadikan nasihat bagi kita semuanya. Maka, apa-apa yang kemudian ada hari ini, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti yang terbaik. Maka Rasulullah menyampaikan hal yang begitu membahagiakan bagi kita. Yaitu apa? Ajib, ajaib, keren banget. Keadaan setiap mukmin itu keren. Apapun itu. Kata Rasulullah, ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar, itu baik. Tidak ada yang buruk bagi seorang mukmin. Tidak ada yang buruk bagi seorang muslim. Bahkan ketika Ramadan harus di rumah. Ketika menantar harus di rumah, itu pun yang terbaik. Ya, saya kemarin mengikuti kajian ustaz saya, ya, Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, beliau sampaikan kondisi ibadah dalam kondisi seperti ini, ibadah dalam kondisi seperti ini, Allah akan lipat gandakan. Ada 2 hal. Yang pertama, ibadah Ramadan itu sendiri. Yang kedua adalah ibadah di saat kita sedang wabah. Itu kemudian juga mendapatkan lipat pahala yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian kan. Masya Allah, Allah tidak pernah salah dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Maka yang pertama yang kita bangun adalah berhusnudzon kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kemudian bersolawat atas Nabi, karena sungguh bahwa kita ingin banget ya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ya, dimana cinta beliau adalah cinta yang nggak mungkin. Kayaknya kalau kita mau membalas itu nggak cukup dengan seluruh kehidupan kita. Tapi Masya Allah, Rasulullah sebelum meninggal menyebut nama kita.
menjemput nama kita, walaupun nggak satu persatu, tetapi terwakili dengan kata ummati, ummati, ummati. Bayangkan, Rasulullah kemudian pernah matanya berkaca-kaca ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, aku rindu sekali dengan saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami itu saudaramu? Tidak, kalian adalah sahabatku, kalian adalah pembela-pembelaku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Adalah orang yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Masya Allah. Moga-moga kita semuanya termasuk saudara-saudara Rasulullah yang nanti di yaumil akhir moga-moga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Karena itulah hadiah terindah. Itulah terindah yang kemudian nanti insya Allah moga-moga kita mendapatkan. Maka menyebut nama Rasulullah aja itu menjadi pahala bagi kita. Kita bersolat atas Nabi. Jangankan kita. Ya, Allah dan malaikat saja itu bersolat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat saja itu bersolawat kepada Nabi. Tetapi fungsinya berbeda. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, sebenarnya kita sedang berharap, ya Allah, moga-moga nanti ya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Masya Allah. Ya, moga-moga kita termasuk yang itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ya tema kita alhamdulillah mungkin cocok banget dengan kondisi saat ini ya. Bagaimana kemudian kita hidup dengan sederhana gitu ya. Walaupun kata sederhana itu sebenarnya relatif kan gitu kan. Ada orang punya mobil satu, ya saya hidup sederhana gitu ya. Ada orang punya mobil dua juga sederhana. Artinya ini hal yang relatif. Cuman insya Allah dari kata sederhana ini kita akan peres sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini, ya, sehingga nanti sederhana itu hanya sebagai sarana saja, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana saja. Maka sesungguhnya yang kita cari dalam kehidupan ini, insya Allah ada satu terminologi yang kita semuanya setiap hari berdoa, yaitu apa? Kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan. Ya, tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari kita berdoa tentang apa? Permohonan kita, harapan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka kita berdoa memang moga-moga hari ini termasuk pertemuan kali ini, mohon maaf saya pakai topinya seperti ini. Ini namanya topi Ertugrul ya. Tulisannya Ertugrul ya, agak sedikit berbeda. Ya ini karena saya dingin aja ya, jadi saya pakai ini. Alhamdulillah, moga-moga bisa ya membuat lebih seger aja kira gitu. Nah, kembali ke materi ya. Jadi ada kata bahagia yang ingin kemudian kita raih. Ada kebahagiaan yang kemudian ingin kita wujudkan. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu kebahagiaan? Ya, gitu kan? Apa itu kebahagiaan? Karena sebagian orang ya, orang dimanapun itu pengen yang namanya bahagia. Ya, artis Korea ya, yang kemudian mereka katanya ada training tuh menjadi artis dengan sangat berat, mereka men-setting kehidupan mereka, ya untuk apa? Mencari kebahagiaan. Ada orang yang pengen terkenal, bahkan ketika saya ngisi di Bali, itu tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ketika saya ngisi di Bali, ada ibu-ibu datang, itu kemudian minta doa. Ustadz, saya mohon didoakan dong. Doa apa, Bu? Mohon maaf, saya minta didoakan, moga-moga saya terkenal. Loh, kenapa, Bu? Karena kayaknya terkenal itu enak. Ya, kemana-mana kemudian dikenal orang, fasilitas mungkin segala macam lebih enak gitu ya. Dia membayangkan kalau terkenal itu bahagia. Maka kemudian saya bersama teman saya ya Ustadz Felixio bilang, Bu, cabut doa Ibu. Kenapa? Terkenal itu nggak enak gitu ya. Kenapa? Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah sawang sinawang. Orang itu hanya melihat apa yang dia lihat. Oh, kayaknya dia bahagia. Sementara dia juga melihat kita, kayaknya kamu lebih bahagia deh gitu. Gitu ya. Orang kemudian mencari apa lagi? Jabatan. Seolah-olah kemudian jabatan itu sesuatu yang membuat kita akan bahagia. Maka dia gunakan cara apapun untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan dari berbagai realita, fakta manusia mengejar yang namanya kebahagiaan. Ya. Orang yang kemudian sudah punya jabatan pengen yang lebih lagi, ya. Orang yang jomblo mungkin standar kebahagiaannya kalau punya istri yang cantik, ya. Dan segala macam. Ini yang kemudian memberi gambaran seolah-olah itulah yang namanya kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 14, ya, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi Allah memberikan gambaran, dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang diinginkan, kepada sesuatu yang kemudian membuat mereka mungkin akan merasa senang, yaitu apa? Yang pertama, minan nisa. Nisa berarti apa? Wanita, ya. Jadi seolah-olah, enak ya kalau punya istri cantik, kayaknya kok seneng banget. Tapi ternyata Allah itu melanjutkan ayatnya, dzalikal mataul hayati dunya, itu kesenangan dunia. Ternyata itu bukan sa'adah, tapi mataun, itu adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Allah menghubungkan antara wanita itu kesenangan, ternyata bukan sumber kebahagiaan. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang diinginkan, yang disenangi, yaitu apa? Minan nisa, wanita. Nah, bagi yang jomblo-jomblo, ada yang jomblo di sini? Masya Allah. Yang jomblo angkat tangan? Masya Allah ya, karena di mute semua, mungkin bisa angkat tangan. Wah, ada yang tepuk tangan. Oke ya, alhamdulillah. Wah, Mas Jaja, Mas apa lagi nih? Macam-macam lah gitu ya. Nah, Masya Allah, Mas Mukhlis, jempol ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini nggak apa-apa, ini kejujuran itu insya Allah membawa kemujuran ya, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Orang mengatakan kalau punya istri cantik kayaknya kok seneng banget, bahagia banget. Padahal faktanya, lihatlah, banyak orang yang udah pacaran 5 tahun gitu ya, kemudian nikah 3 bulan berantakan rumah tangganya. Para artis yang satu ganteng banget, yang satu cantik banget, mereka nikah bahkan mungkin janji setianya itu mereka lakukan ketika mungkin umroh gitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka menikah, berantakan rumah tangganya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, ternyata apa? Istri yang cantik itu belum tentu membuat kita akan bahagia. Maka Allah sebutkan wanita itu sebagai kesenangan, bukan sumber kebahagiaan. Jadi gitu. Jadi para jomblo-jomblo gitu ya, untuk nanti sebelum menikah, maka wajah itu ditempatkan ke nomor 3 atau 4 lah. Yang pertama itu agama. Kenapa? Punya istri cantik itu katanya mudah bosan. Nah, silahkan nanti dicek yang sudah menikah, bener deh ya. Mudah bosan. Karena kalau cantik, tua dikit, jelek. Ya. Nah, tapi kalau jelek, insya Allah awet ya. Jelek, ya. Tambah tua, tambah jelek. Insya Allah. Itu lebih awet ya, alhamdulillah ya. Nah, teman sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kalau kita perhatikan, istri cantik belum tentu membuat kita bahagia. Ya, istri cantik belum tentu membuat kita bahagia. Apalagi jelek. Oh, enggak begitu ya. Logikanya enggak begitu ya, enggak begitu ya. Apalagi kemudian hari ini kita bisa melihat berbagai fakta. Artis itu kalau kemudian sudah polesan, Masya Allah, cantiknya minta ampun. Tapi apakah mereka bahagia? Belum tentu. Maka wajar Allah menyampaikan itulah yang namanya kesenangan. Bukan kebahagiaan ternyata. Apalagi coba. Zuyyina linasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, anak-anak. Orang yang sudah menikah biasanya pengen banget segera punya momongan. Bayangan dia kalau punya momongan itu seneng banget rasanya. Ya, saya punya teman itu sudah sekitar 10 tahun itu menikah belum punya momongan. Ya, kalau cara pandangnya salah bahaya. Seolah-olah hidupnya itu nggak bahagia. Seolah-olah bayangkan kalau punya anak pasti bahagia, kalau nggak punya anak itu seolah-olah nggak bahagia. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang, ya Allah, anak-anak yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, ternyata hari ini justru banyak yang menjadi sumber masalah. Artinya apa? Benar yang Allah sampaikan bahwa anak-anak itu kesenangan, bukan sumber kebahagiaan. Ya, lihatlah zaman sekarang, mungkin Pak Kurniawan ini ya, Pak JS Kurniawan, Masya Allah Pak ya, sudah hampir sama dengan saya Pak. Saya mau mengikuti beliau. Kita berdua ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya, karena sudah memutih semuanya Pak ya. Dunia hitam sudah kita tinggalkan Pak ya. Alhamdulillah, saya sudah mulai memutih gitu ya, alhamdulillah ya. Ya, dulu zaman Pak Kurniawan misalnya, itu zaman saya itu ketika SD nggak kenal namanya pacaran. SD nggak kenal pacaran. Hari ini ngeri luar biasa. Pergaulan bebas, masalah anak-anak SD gila. Bayangkan, anak kelas 3 SD itu sudah pacaran. Panggilannya apa? Ayah bunda coba. Nah, itu kalau mereka cerai jadi duda sama janda itu ya. Nah, kelas 3 SD ya. Itu ngeri luar biasa. Belum lagi masalah narkoba, tawuran, apa segala macam, ya. Lah hari ini ya, keberadaan anak itu terkadang membuat kita, ya Allah, kenapa saya tidak mendapatkan kebahagiaan dari hadirnya anak? Ini malah bikin masalah lagi, ya kan? Kita lihat kemarin kasus di misalnya Surabaya.
Ada anak SMP membunuh guru musiknya, ada ojek online dibunuh anak-anak. Ini ngeri luar biasa. Ya, ini yang jadi perhatian kita. Oh, ternyata anak-anak betul apa yang Allah, benar apa yang Allah katakan, anak-anak itu bukan sumber kebahagiaan. Artinya apa? Punya anak belum tentu bahagia, nggak punya anak belum tentu sengsara. Apalagi coba? Harta. Allah sampaikan ya, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantarati minadz zahabi ila akhiri. Harta perniagaan, emas, ladang, segala macam. Allah sebutkan itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Teman-teman yang pernah keluar negeri, yang pernah mungkin nginep ya di hotel, betah berapa lama? Enggak lama kok. Nah, kecuali kalau jomblo ya. Kalau jomblo beda lagi ya. Apalagi jomblo gratisan gitu ya. Itu beda. Mungkin lebih senang di sana gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, beda lagi. Saya pernah, ya ini sebagai cerita aja. Saya pernah ketika itu ya, pernah ketika itu kemudian saya bersama dengan Ustaz Felixio, saya pergi umrah dan Turki dan di Turki agak lama, sekitar 9 hari. Dan saya jujur, saya dibayari karena kalau saya bayar saya nggak kuat. Ketika itu Ustaz Felix bilang, "Bro, nemenin aku ya, kemana? Umroh sama Turki." Wah, nggak punya uang. Ya makanya kamu tak ajak, karena kamu nggak punya uang. Oh, siap. Ini cuma diajak, dibayarin. Apa yang terjadi? 3 hari, 4 hari Mekah Madinah, kemudian ke Turki agak lama, sekitar 9 hari. 6 hari kalau nggak salah, itu kita dampingi jamaah. Kemudian 3 harinya, itu kemudian kita istirahat. Kita antar jamaah untuk pulang. Nah, saya dan Ustaz Felix itu kemudian istirahat di Turki, sekitar 3 hari. Apakah saya bahagia? Awalnya saya seneng. Awalnya saya merasa, wah ini enak banget, rasa enak banget ya. Kenapa? Hotel paling mewah. Saya masih ingat ketika itu kalau teman-teman pernah ke Turki, ada Hotel Hagia Sophia, itu di samping museum atau Masjid Hagia Sophia. Itu kemarin ketika itu pas peak season, itu satu malamnya 5 juta. Bagi saya mahal banget. Ketika saya masuk kamar, Masya Allah ini kamarnya luas banget gitu ya. Luar biasa gitu ya. Ya Allah gitu ya. Dan saat itu saya merasa, wah ini surga ini. Tapi hari berikutnya saya sudah mulai gelisah. Kenapa? Hari itu ya saya sendirian dan Ustaz Felix bersama istrinya. Musim dingin. Pak Kurniawan nggak usah bayangin Pak ya, insya Allah udah pengalaman lah gitu ya. Musim dingin saya sendirian, Ustaz Felix dan istrinya. Masya Allah, jadi ketika saya jalan-jalan ngetrip, saya di belakang, Ustaz Felix itu berdua di depan sama Ummu Alila. Itu rasanya ya nggak nyaman sama sekali gitu ya. Ternyata apa? Fasilitas yang mewah, yang mahal, tidak kemudian menjadikan saya bahagia. Kenapa? Saya ingat istri, saya ingat anak, ya saya ingin bercengkrama dengan mereka. Ya itu yang jadi bukti bahwa apa? Ternyata kenikmatan dunia itu tidak lebih batasnya cuma di sini, di tenggorokan. Di tenggorokan aja. Selebihnya udah biasa aja. Ya. Contoh misalnya, makanan yang paling mewah yang pernah teman-teman makan apa? Katakanlah steak, tenderloin, sirloin atau apapun lah. Atau mungkin saya pernah pas ngisi di Hong Kong itu pernah makan ayam wonton gitu ya, yang mahal banget itu ya. Enak. Kalau kita ke Turki itu ada sate yang gede banget apa lamb chop atau apalah saya lupa gitu. Itu ketika dimakan cuman di sini sampai di sini selesai. Ya. Dan bisa dibayangkan ketika kita makan makanan yang mahal, kalau kita kebelet, tetap aja kita ke belakang. Nggak mungkin, wah bro, ngapain sih wajah antum kok nggak enak banget, kebelet, ya udahlah keluarin ke toilet. Nggak, ini makanan mahal. Kan nggak begitu. Karena mahal ya berarti ya ditahanlah seminggu. Nggak juga. Ya kebelet ya dikeluarkan. Apakah kalau kita makan singkong kemudian kita belum kebelet, ayo kamu keluar, kamu kan murah. Nggak juga. Maka itulah dunia, batasnya cuma sampai di sini. Ya. Yang jomblo-jomblo ini tolong didengarkan, ini mungkin sharing pengalaman ya. Dulu ketika kita membayangkan, ya Allah malam pertama, ya Allah gitu ya. Yang ketika itu kita belum pernah menyentuh tangan seorang wanita, tiba-tiba kita halal untuk bukan hanya tangannya, tapi semuanya gitu ya. Kita bayangkan bisa lama, paling 5 menit selesai. Ya. Nah, ini yang kayaknya yang nangis-nangis ini yang jomblo kayaknya ya. Sampai mereka menyembunyikan ini videonya gitu ya. Gitu loh. Ya cuman paling 5 menit itu selesai gitu ya. Ya. Nah ini yang kemudian jadi, oh ternyata begitulah namanya dunia. Maka Allah sebutkan dunia itu bukan sumber kebahagiaan, karena dunia itu hanya kesenangan saja. Nah teman sekalian, nanti kita kaitkan dengan pola hidup sederhana. Nah kalau begitu berarti kita nggak boleh kaya dong. Maksudnya sederhana apa? Buktinya para sahabat juga kaya raya. Emang ada sahabat yang kaya raya? Banyak.
Salah satu yang sangat terkenal, yang sangat kaya raya, itu namanya Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Yang oleh para ulama disebut, ini sahabat yang ditakdirkan nggak bisa miskin. Saking kayanya, nggak bisa miskin. Dia pernah meminta miskin, nggak bisa. Coba. Mungkin beda dengan kita tuh pengen banget kaya, nggak bisa-bisa ini. Ini Abdurrahman bin Auf, ini nggak bisa miskin, bayangkan. Ada kisah banyak tentang keinginan dia untuk miskin. Nggak bisa. Kita lihat kekayaannya ya. Mulai dari ketika sedekah perang Tabuk. Ini perang yang begitu banyak biayanya, butuh support karena musimnya musim sangat apa ya, mungkin musim panas, gak ada panis segala macam. Dan di perang ini Masya Allah biayanya gede sekali. Beliau sedekah 500 ekor kuda. Saya pernah ngisi di pondok pesantrennya Ustaz Zulkifli Ali, saat akhir zaman, di Padang. Di Payakumbuh. Ketika itu saya tanya karena saya diberi kesempatan untuk naik kuda ya di pesantren beliau. Ya, ketika saya naik kuda, kudanya gede banget. Saya tanya kepada apa namanya itu ya pawang kudanya lah. Ustaz, ini berapa saat ini harga kuda? Itu mah murah. Duh, murah. Ya paling cuma 50. Apa 50 apa? 50 juta. Ya Allah, mahal banget. Ini cuma kuda latihan. Ternyata kuda perang itu ketika saya googling di Yahoo. Nah, jadi googling tapi di Yahoo ya. Jadi ketik Yahoo, masuk google.co.id, nah baru masuk ya. Itu ketika tuh saya googling, saya ketik Arabian Horse, tapi yang perang, itu harganya paling enggak 500 juta sampai 1 miliar. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf sedekah 1 ekor kudanya itu katakanlah kita hitung 500 juta. Maka dia sedekah berapa? 250 miliar atau 25 miliar. Dia 500 ekor kuda. Ya, itu sekali sedekah. Itu kan baru kudanya, belum untanya. Untanya untuk ngangkut barang-barang. Yaitu apa? Beliau sedekah 1.500 ekor unta. Luar biasa. Suatu ketika Aisyah itu kaget. Dikiranya Madinah akan diserang oleh musuh. Kenapa? Dari kejauhan datang sekitar 700 ekor unta. Debunya banyak banget berterbangan. Banyak banget. Dikiranya itu musuh. Ternyata apa? Itu semuanya adalah harta ya adalah perniagaan ya dagangannya Abdurrahman bin Auf yang dibawa oleh 700 ekor unta. Masya Allah. Dan sampai di Madinah semuanya diberikan kepada masyarakat. Kaya luar biasa. Sampai kemudian beliau itu memberikan sedekah kepada veteran perang Badar. Ya, sekitar 100 orang ya yang masih hidup ketika itu, ada yang sudah tua mungkin meninggal. Nah, veterannya itu satu orang sekitar 480 juta. 100 orang dikasih ya sedekah oleh Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika beliau itu ingat bahwa Rasulullah itu memang menyampaikan Abdurrahman bin Auf itu dijamin surga. Cuma Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang miskin, yang mukmin, miskin tapi mukmin, maka nanti hisabnya sedikit, perhitungan di akhirat sedikit, dan kemudian masuk surganya lebih cepat. Sementara orang kaya, yang mukmin, yang beriman, yang takwa, itu belakangan. Kenapa? Karena hartanya banyak, ya, sehingga hisabnya banyak. Tapi juga masuk surga. Nah, Abdurrahman bin Auf itu mendengar itu, pengen banget menjadi orang miskin, ya, tetapi yang mukmin. Apa yang dia lakukan? Dia berdagang kurma terbaik. Kemudian karena ingat hadis itu, beliau menjual dengan harga yang sangat murah luar biasa. Diboronglah oleh orang gitu ya, habis. Nah, akhirnya duit yang dia punya dibelikan kurma paling jelek, bahkan mungkin dikatakan kurma yang udah kering, yang dalam bahasa kita mungkin busuk gitu ya. Pokoknya intinya nggak enak lah kalau dikonsumsi tidak seperti biasa. Ini kurma yang jelek banget. Orang yang mau beli juga nggak mau gitu ya. Jelek banget kurmanya. Ketika mendapatkan itu, dia beli semua kurma yang jelek dan tidak mungkin dia berdagang lagi. Kenapa? Siapa yang mau membeli kurma? Akhirnya dia seneng. Alhamdulillah, saya udah nggak berdagang dan saya makan kurma yang jelek, saya udah miskin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika dia membawa kurma jelek itu ke rumahnya, datanglah utusan Raja Yaman yang mengatakan, bertanya kepada masyarakat, siapa ya di sini yang punya kurma jelek?
Kenapa? Karena raja di Yaman itu sakit dan terapinya salah satunya adalah dengan kurma jelek. Maka masyarakat itu langsung mengatakan, nggak ada yang punya kecuali Abdurrahman bin Auf. Akhirnya utusan Raja Yaman itu membeli dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya apa? Nggak jadi miskin. Luar biasa. Ini sahabat yang nggak pernah miskin sama sekali. Ya, artinya kalau kita kaitkan dengan kebahagiaan tadi, ini orang kaya tapi juga bahagia. Tapi ada yang miskin nggak yang bahagia? Ada. Namanya Zahid. Salah satunya namanya Zahid. Siapa itu Zahid? Seorang sahabat Nabi yang nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan tetap, wajahnya nggak rupawan, ya, dia jomblo, usianya sekitar 37 sampai 40-an. Usianya sekitar itu. Belum menikah. Kenapa? Ya nggak pede, siapa yang mau sama saya? Ya, ini Zahid. Rasulullah kemudian datang. Wahai Zahid, gimana nih? Ya kalau dibahasakan dengan obrolan kita kira-kira gitu. Gimana? Kamu kok belum nikah kok sendirian? Ya Rasulullah, ya siapa yang mau dengan saya? Udahlah miskin, wajahnya nggak rupawan gitu ya. Nggak, siapa yang mau dengan saya? Wah, gampang lah. Akhirnya Rasulullah meminta seorang sahabat untuk menulis surat lamaran. Surat lamaran ini diperuntukkan kepada Zulfa bin Sa'id. Zulfa ini siapa? Anak saudagar kaya, bangsawan, pokoknya wajahnya juga cantik banget, masih muda gitu ya. Dibandingkan dengan Zahid, kondisi hidupnya beda jauh. Ya, Zahid sama Zulfa. Maka karena diminta oleh Rasulullah untuk melamar Zulfa, Zahid ya sami'na wa ata'na. Maka kemudian dia menuju ke rumahnya Zulfa. Ketemu dengan bapaknya Zulfa. Pak, mohon maaf ini saya diminta Rasulullah untuk menyampaikan surat ini. Bener ini surat dari Rasulullah? Iya, dibaca. Ketika dibaca ini kayak bersih tegang. Oh ini bener Rasulullah? Iya, kenapa? Ayahnya tuh kayak nggak percaya ini Zahid ngelamar anaknya. Lu Zahid itu kan terkenal sudahlah miskin, rupa wajahnya juga biasa. Sampai kemudian Zulfa itu mendengar kayaknya kok obrolannya agak sedikit tegang gitu ya. Maka dia bertanya, ada apa wahai ayahku? Kira-kira gitulah. Iya, ini si Zahid ini ternyata diminta untuk ngelamar engkau. Zulfa itu sampai nangis sejadi-jadinya. Kemudian membandingkan, masih banyak pria yang tampan, kira-kira gitulah. Tetapi kemudian, lah ini membawa surat dari Rasul. Maka tangisan Zulfa itu berhenti. Dan dia menegaskan, benar, ini surat dari Rasul. Iya benar. Maka karena dia seorang wanita yang beriman, ya, dia seorang mukminah, maka yang terjadi apa? Dia akhirnya, prinsipnya begini, berarti Zahid ini laki-laki pilihan terbaik dari Rasulullah. Nggak mungkin aku menolaknya. Maka sami'na wa ta'na. Akhirnya lamaran Zahid diterima. Wah, ini yang jomblo di sini ya siap-siap ya. Cuman ya sabar aja lah gitu ya. Bobot, bebet, bibit ya gitu ya. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Lamarannya diterima dan seneng banget. Sudahlah jomblo, agak tua, ya sudah berumur lah, kemudian miskin, wajahnya biasa saja, diterima oleh wanita cantik, kaya raya, ya, pinter, beriman, oh masya Allah, ya. Nah ini yang kemudian terjadi. Ketika dia pulang ditanya oleh Rasulullah, wahai Zahid gimana? Ya seperti biasa, pasti ya senyum-senyum lah gitu ya. Ternyata apa? Diterima. Oke, persiapkan pernikahan. Maka Rasulullah meminta Abu Bakar termasuk Abdurrahman bin Auf itu membantu persiapan nikah. Maka para sahabat kemudian wah riuh gitu ya. Kenapa? Wah malam nanti ini kayaknya malam pertama lah gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ada panggilan jihad. Ada panggilan berperang bersama dengan Rasulullah. Dan ternyata apa? Zahid menunda pernikahannya. Jadi bukan nikah dulu baru perang, bukan. Dia menunda pernikahannya. Kemudian dia ikut berperang bersama Rasulullah. Oh, mungkin kalau pemuda zaman sekarang beda ya. Apa-apaan ya anu lah nikah dulu lah. Malam pertama juga perang kira-kira gitu ya. Tapi Zahid tidak. Zahid kemudian menyambut panggilan Rasulullah untuk kemudian berjihad bersama beliau. Ternyata Zahid meninggal. Zahid syahid di medan laga. Maka riuh ya. Kemudian mungkin para sahabat, oh ya Allah harusnya kan menikah, ini malah meninggal. Mungkin riuhnya begitu ya. Tapi Rasul mengatakan, Zahid sekarang sudah dinikahkan dengan bidadari di surga yang lebih cantik daripada Zulfa. Masya Allah. Ternyata jomblo bisa bahagia ya.
Ya, jomblo bisa bahagia. Jadi teman sekalian, kesimpulan cerita ini yang jomblo mati aja lah kira-kira itu ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya ternyata Zulfa juga ada perkataan, ya Allah, begitu bahagianya para bidadari itu mendapatkan seorang mujahid gitu ya. Maka dia nyesel, ya Allah kenapa bukan saya, dan dia pengen banget menikah dengan Zahid di akhirat nanti. Itu Zulfa. Masya Allah. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf itu kaya, bisa bahagia. Zahid itu miskin, juga bisa bahagia. Memang tidak ada kaitannya antara materi dengan kebahagiaan. Nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada sama sekali. Moga-moga ini sudah mulai nih, nyambung dengan tema kita. Sekali lagi, tidak ada kaitannya antara materi, kekayaan, dengan kebahagiaan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah SAW itu berjalan di pasar bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah itu melihat kambing kecil cacat. Sudahlah kambing kecil cacat, bangkai pula. Nggak ada harganya. Rasulullah kemudian menawarkan, wahai para sahabat, mau nggak kalian membelinya dengan 1 dirham? 1 dirham itu mungkin sekitar 70-100 ribu. Maka para sahabat, ya nggak ada gunanya, wong cuman bangkai. Oke lah, kalau begitu, ambil aja. Tetap aja nggak ada gunanya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, dunia itu lebih jelek, lebih hina ya daripada kambing ya yang seperti kalian anggap ini. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Lalu bagaimana mungkin kita itu kemudian pengen banget mendapatkan dunia, sementara Rasulullah mengatakan dunia itu lebih buruk daripada bangkai kambing. Ya. Nah ini kemudian menjadi spirit awal kita ketika kita melihat dunia ini. Ya. Ketika itu Rasulullah memberikan gambaran, mencelupkan apa ya? Gambarannya dunia itu seperti satu celupan jari kemudian netes. Itu dunia, sementara akhir itu lautan. Lah hari ini kita itu berebut yang setetes itu. Lalu bagaimana kemudian yang selautan nggak pernah kita pikirkan? Itu yang kemudian ingin kita ajak. Kepada diri saya pribadi khususnya, juga teman sekalian, cara pandang awal ini harus tepat. Bagaimana memandang dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi kita nggak mau betah, nggak lama-lama di dunia itu nggak betah kita. Kenapa? Ini itu tempatnya yang kemudian pengen banget segera kita tinggalkan. Tapi ingat, bukan dan langsung bunuh diri, bukan. Ini tempat mencari hal-hal yang terbaik untuk kehidupan di akhirat. Maka hari ini saatnya kita berlelah-lelah, hari ini saatnya kita bersabar, hari ini saatnya kita itu kemudian berjuang. Kenapa? Dunia kan nggak enak. Besok insya Allah istirahat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman sekalian, cara pandang ini harus kita bentuk di awal ketika kita melihat dunia ini. Ya. Maka kalau sudah demikian, ya, kita juga bisa melihat keseharian, realita, fakta yang sudah dihadirkan oleh sosial media hari ini. Ya. Artis Korea kaya bunuh diri, Robin Williams kaya terkenal bunuh diri, ya, Whitney Houston ya kaya terkenal punya utang, mati overdosis, segala macam. Ketenaran, harta, apapun ternyata nggak bisa menjamin. Saya kemarin baru saja ngeklik ya, kalau nggak salah sih, Keanu Reeves gitu ya. Ya, Matrix itu loh. Wah, ya film Matrix kalau nggak salah sih. Dia itu gara-gara film Matrix itu nggak salah, dia dapat bayaran total lah itu 1, sekian triliun. Tapi kemudian dia berikan ke banyak orang karena dia itu sudah kehilangan, kalau nggak salah, kakaknya dan anaknya atau istrinya. Dia udah meninggal, dia mengatakan uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Ini baru dari orang yang belum beriman ya. Ternyata nggak bisa memberikan ketenangan. Presiden Direktur Hyundai. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri loncat dari gedung tingkat 12. Padahal gajinya miliaran. Ternyata nggak ada yang kemudian menjamin kalau orang yang kaya itu akan bahagia. Nggak ada. Kalau yang namanya dunia ini adalah sumber kebahagiaan, harusnya Korun manusia paling bahagia. Kalau jabatan adalah sumber kebahagiaan, harusnya Fir'aun adalah manusia paling bahagia. Nyatanya enggak. Mereka adalah manusia yang terlaknat. Tapi permasalahannya, gimana kita menempatkan dunia? Sementara Abdurrahman bin Auf itu di zaman surga, dia kaya raya, sementara juga Zahid miskin juga bisa bahagia. Kaya bisa bahagia, miskin juga bahagia. Maka disinilah yang kemudian kita ambil nilai zuhud. Zuhud itu ternyata bukan berarti miskin. Ya.
Sederhana itu bukan berarti dan miskin compang-camping, nyata enggak. Banyak sekali definisi zuhud disampaikan para ulama, salah satunya adalah zuhud dimaknai sebagai meletakkan dunia itu hanya di tangan, bukan di hati. Maka kalau sudah seperti ini, ya kita kemudian akan mengukur bahwa ternyata kebahagiaan itu kalau bicara masalah materi atau bicara apapun lah, bukan pada dunianya, bukan pada materinya, tetapi pada bagaimana kita taat kepada Allah. Bagaimana harta itu bisa menghantarkan kita taat kepada Allah. Bagaimana anak kita itu bisa menghantarkan kita taat kepada Allah. Bagaimana istri kita itu bisa menghantarkan kita kepada taat kepada Allah. Itulah yang kemudian disebut dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ada dalam taat kepada Allah. Jadi kaya nggak masalah. Tetapi kekayaan bukan sebagai tujuan. Tapi kekayaan itu digunakan untuk lebih taat kepada Allah. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan syukur ada 3. 1, lisannya mengucapkan zikir kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, meyakini bahwa semua itu berasal dari Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan seluruh apa yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Maka kesederhanaan itu tidak bisa diukur dari ini nggak belanja, ini nggak belanja. Bisa jadi dia punya mobil mewah, tetapi dia tahu betul bahwa mobil ini saya gunakan untuk apa. Untuk apa? Untuk kemudian lebih dekat pada Allah. Siapa tahu, oh saya pengen menjemput Ustadz supaya apa? Menghormati Ustadz, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadikan harta kita itu tepat di jalan Allah. Ya, sehingga kita bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, kan gitu kan? Mana kebutuhan, mana keinginan. Ini terkadang kemudian kalau kita bicara di dalam muqaddimahnya kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, ya, kitab sistem ekonomi Islam itu dibahas tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, gaya hidup yang nggak sederhana itu karena apa? Dia tidak mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Makan, sepiring, 2 piring selesai. Tapi yang terjadi apa? Manusia dikasih yang namanya 1 kelapa habis, 1 hektar habis, 2 hektar habis, gunung emas habis. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan ini keinginan atau ini kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan kita itu sederhana saja. Maka lihatlah para sahabat, ketika kekayaannya luar biasa banyak, apa yang dilakukan? Dia keluarkan. Dia belanjakan untuk kebaikan. Dan untuk keluarganya apa? Ya sederhana saja. Makanya sederhana itu bukan bicara kondisi, tapi bicara gaya hidup. Banyak orang kaya, gaya hidupnya sederhana. Tapi banyak orang miskin, hidupnya petingkah, ya. Orang kaya gitu ya. Kenapa? Hidup dengan gengsi. Ya kan? Ini yang terjadi dan banyak sekali. Dia pengen terlihat, Masya Allah, ya pengen terlihat apa? Punya mobil. Akhirnya apa? Kredit. Padahal mungkin penghasilannya tidak akan nutup, tapi karena gengsi dia, pada akhirnya itu kemudian yang menjadikan dia hidup di dalam kondisi yang tidak sederhana, yaitu memaksakan diri, tidak berkaca bahwa sebenarnya kebutuhan saya cukup kok kalau misalnya kalau zaman sekarang ada ojek online gitu ya, atau mungkin mobil online bisa kok. Tapi ketika dia memaksakan untuk memiliki, disitulah mulai ya jurang antara kebutuhan dan keinginan itu lebih berat kepada keinginan. Nah, apalagi kalau sudah bicara ibu-ibu, wah Masya Allah ya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu kalau pakaian ya cuman 1-2 lah gitu ya, itu cukup. Ibu-ibu, Masya Allah. Apalagi sudah menikah ya, kalau sudah punya ibu-ibu itu, wah apa-apa, kredit sana, kredit sini gitu ya. Kenapa? Terkadang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, karena keinginan. Itulah yang membuat kita hidup kemudian tidak sewajarnya, tetapi ingin dilihat lebih. Kira-kira gitu. Maka dalam Islam itu tidak ada larangan untuk kaya, enggak ada. Ya, tetapi kemudian bagaimana kita bisa menempatkan harta itu sesuai dengan porsinya itu apa? Untuk lebih taat pada Allah. Kalau beli mobil gimana? Ya enggak apa-apa, tetapi tujuannya ini untuk menjadikan saya lebih taat pada Allah. Bukan untuk berbangga diri, bukan untuk kemudian pamer gitu ya. Ini yang kemudian kita perhatikan. Jadi segala sesuatu harus menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman ketika pengeluaran itu benar-benar kita hati-hati, yaitu untuk kebutuhan keluarga. Memang yang pertama yang dicukupi adalah keluarga kan itu kan. Jangan sampai kemudian kita memikirkan keinginan terlebih dahulu. Yang kemudian kita perhatikan.
Nah, teman sekalian yang Allah, ini sebagai pengantar saja. Moga-moga kemudian kita nanti mungkin kalau ada tanya jawab dipersilakan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau enggak, insya Allah alhamdulillah saya punya PR. Berarti saya harus belajar lagi. Intinya bahwa kehidupan itu akan mendapatkan kebahagiaan bukan dari sekedar sederhananya, tetapi apa yang kita miliki harus mengarah bahwa ini sebagai cara saya untuk dekat kepada Allah. Maka disitulah mau kaya dia bisa bahagia, ya, mau miskin dia bisa menikmati itu, ya, mau dia punya istri bisa bahagia, mau punya anak juga dia bisa bahagia, enggak punya anak pun dia juga akan merasa bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada dalam ketaatan pada Allah. Ada dalam ketaatan pada Allah. Maka terakhir ya silakan buka di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126. Nah, silakan dibuka ya. Allah kemudian memberikan peringatan kepada kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa ya berpaling dari peringatan Allah, Allah akan kasih dua hal. Yang pertama, ma'isatan dhanka, hidupnya disempitkan oleh Allah. Yang kedua, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah akan menyempitkan hidupnya dan nanti di akhirat akan mendapatkan yang namanya kondisi buta. Ya, bayangkan orang di akhirat itu, orang lihat aja kebingungan. Lah ini orang dibutakan. Kenapa? Ayat berikutnya menceritakan. Karena ketika dulu di akhirat ya, mereka di dunia mereka tidak pernah taat kepada Allah. Maka ganti ini di akhirat mereka yang diabaikan. Di dunia mereka mengabaikan perintah Allah, maka sekarang di akhirat diabaikan oleh Allah. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Maka teman-teman sekalian, kebahagiaan itu bukan sekedar masalah sederhana dan tidak, tetapi bagaimana harta kita itu bisa menghantarkan kita kepada taat kepada Allah. Ya, oke. Mohon maaf, saya masih berapa menit, Mas Diki? Boleh Ustadz, boleh kita langsung ke sesi tanya jawab ya? Oh, boleh, silakan. Oke, baik. Bapak sekalian, Bapak Ibu dan hadir pada kesempatan kali ini yang mau tanya jawab, boleh langsung di chat yang telah disediakan gitu ya. Silakan pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya perihal nikmatnya hidup sederhana. Sambil saya tunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, terus saya sempat highlight gitu ya, yang benar-benar kena banget salah satunya adalah bahwa kita mesti bedain nih, bedanya antara kebahagiaan dan kesenangan gitu ya. Siapa tahu materi yang kita punya ini hanya kesenangan semata, gitu, tapi tidak berupa membuat kita bahagia. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah sederhana adalah gaya hidup bukan kondisi. Itu yang perlu dipegang teguh gitu ya, bahwa kesederhanaan itu tidak mencerminkan kondisi kita, tapi memang gaya hidup yang harus kita pegang. Dan yang terakhir, kebahagiaan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada Ibu semua ada pertanyaan, silakan. Yang ada pertanyaan disampaikan di chat atau bisa langsung diutarakan langsung kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Oke. Ya. Wah, ada nasi kucing, Masya Oke. Allah ya. Ini kudus kalau WhatsApp, Ya, Masya Allah. silakan ada pertanyaan dari Pak Wawan dan Pak Nanang, dipersilakan Pak, request dari para panitia penyelenggara, silakan. Ada yang mau disampaikan? Pak Wawan, silakan. Ya, Mbak Lintang Di bisa unmute dulu. di-unmute. Oke. Yang Pak Wawan ya. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Wawan. Mbak Lintang. Ya, sudah di-unmute Mbak Lintang untuk Pak Wawan. Oke. Iya, ada pertanyaan Pak Wawan, dipersilakan Pak.
masih di mute itu. Nah, Oke, silakan Pak. Ya, Pak Ustadz, mungkin saya tanya bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar bisa merasakan syukur yang sesungguhnya, Pak ya. Karena kalau kita melihat ataupun kita selalu melihat ke atas, kita selalu akan dibawa terus kepada kehidupan yang selalu ingin lebih. Tapi kalau kita selalu melihat ke bawah, kita merasakan bahwa sebenarnya kita memang lebih bersyukur kita saat ini dibandingkan dengan orang lain. Nah, di antara dua ini, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari upaya untuk kita menikmati rasa syukur yang sesungguhnya gitu. Mungkin itu Pak Ustadz. Baik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, boleh saya langsung jawab? Silakan Ustadz. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan. Oh, Pak Wawan itu Pak Kurniawan ya, yang tadi sama-sama sudah meninggalkan dunia hitam ya, Masya Allah. Ya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Kalau kita bicara masalah syukur, saya tadi sedikit menyinggung tentang mana syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi beliau menyampaikan syukur itu 3 hal. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu, maka yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah. Ya, yang kedua adalah meyakini bahwa semua yang kemudian kita dapat itu adalah berasal dari Allah. Bukan dari bos kita, bukan dari pimpinan perusahaan, bukan dari bisnis, bukan dari anak istri, bukan. Tapi itulah dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah. Tidak boleh terbersit sedikitpun, wah ini dari usaha saya. Enggak, ya. Itu semuanya dari Allah. Dan yang ketiga adalah bersyukur itu adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk lebih taat pada Allah. Nah, Rasulullah ketika kemudian memberikan satu petunjuk bagaimana kemudian kita bisa menata hati kita, itu ada satu hal yang beliau sampaikan. Ya, di dalam sebuah hadis beliau katakan, kalau kita sedang sulit, ini untuk menata hati kita. Kalau kita sedang sulit, kata Rasulullah, maka perhatikanlah orang yang lebih sulit daripada kita. Maka di situ nanti akan ada muncul rasa, oh ternyata masih banyak orang yang lebih sulit daripada saya. Ya, saya pribadi ketika dengan anak saya, biasanya saya untuk menanamkan sifat syukur itu melihat, misalnya gini, setiap Jumat misalnya kita bikin nasi bungkus gitu ya, untuk kemudian dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Itu akan membentuk rasa qanaah, merasa cukup terhadap apa-apa yang Allah berikan. Ya, itu dari action, dari sisi tadi, misalnya kita ke rumah sakit misalnya. Tapi kalau zaman sekarang jangan Pak ya. Kita melihat orang yang lebih sakit daripada kita, maka kita akan merasakan ya Allah alhamdulillah saya sehat ya gitu ya. Jadi kata Rasulullah, kalau kita sedang sakit, perhatikanlah orang yang lebih sulit daripada kita. Tapi ternyata, ya, bila sedang diberi kemudahan, maka ketika dia bersyukur, ya, kemudian dia memperbanyak ibadahnya, ternyata Rasulullah menyampaikan dia akan diuji dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih besar. Jadi ternyata apa-apa yang Allah berikan itu semuanya adalah ujian. Dalam hadis ini disampaikan, kalau seseorang diberikan kemudahan, kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadahnya, maka Allah pun akan mengujinya dengan kemudahan yang lebih besar. Bila ia tetap bandel dalam arti tetap bersyukur, maka Rasulullah mengatakan, maka Allah akan mengujinya dengan kemudahan yang lebih besar lagi. Ya, itu luar biasa, efek dari bersyukur. Maka wajar kalau kemudian Allah menyampaikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tapi kemudian kalau kita ingkar, maka sungguh bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Jadi caranya tadi Pak, sering melihat apa-apa yang jadi di bawah kita. Tapi kalau masalah ibadah, memang pesan Rasulullah melihat yang ke atas. Ya, ini yang kemudian menjadi perhatian kita, menjadi kemudian pelajaran bagi kita. Ya, sehingga setiap yang kejadian di di sekitar kita itu bisa kita ambil hikmah terbaiknya. Insya Allah kurang lebih demikian. Jadi mana bersyukur, kemudian actionnya tadi apa? Melihat ke atas untuk kebaikan, lihat ke bawah kalau itu berupa kesulitan. Maka hati kita insya Allah akan tertata. Insya Allah. Oke. Silakan Mas Diki. Oke.
pertanyaan dari Ibu Urian dari Firmansyah juga sudah terjawab sama Ustadz ya, tadi sempat di-highlight di chat bahwa beliau menanyakan mohon diulang arti dari syukur. Oke. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaan yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup sesi kita pada malam ini kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad? Oke, ada Ustadz pertanyaan dari Bapak Mugianto. Apakah ada perbedaan antara sederhana dan mampu dalam segala hal? Jadi, apakah ada perbedaan antara sederhana dan mampu dalam segala hal? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, ini mungkin terkait dengan realita ya, apa yang disebut dengan sederhana dengan disebut dengan mampu dalam segala hal. Kalau kita kembalikan kepada definisi tadi, ya sederhana itu ya gaya hidup ya. Sementara mampu dalam segala hal, wah ini dia bisa haji, bisa segala macam. Berarti bagi saya pribadi, ketika dia ya memiliki sesuatu, kemudian dia dengan sesuatu itu dia bisa melakukan apa yang kemudian menjadi perintah Allah, maka itulah kemampuan. Kan? Banyak orang yang kemudian misalnya punya harta yang banyak, ya dia bisa kemudian ketika ada perintah Allah haji, maka dia terpanggil, saya harus haji. Kenapa? Karena sudah mampu. Tapi ada orang yang kemudian memaksakan dirinya untuk sebenarnya dia tidak mampu, tapi kemudian dia memaksakan dirinya. Bahkan mohon maaf sekali, saya baru saja tadi itu mendengar dari kajiannya guru kita semuanya, Bu Yayah, ya itu bagus sekali. Jadi bahkan banyak orang ibadah saja itu dipaksa-paksakan, ya dipaksa-paksakan. Kenapa? Karena spiritnya bukan mendekat kepada Allah, dia pengen dilihat mampu, ya. Umroh utang sah, tetapi ternyata terkadang salah di niatnya. Haji sampai utang sampai segala macam sah, tapi nasihat beliau adalah jangan-jangan kita hanya pengen dilihat mampu, gitu ya. Nah, menurut saya mampu segala hal itu adalah ya kondisi ya. Kondisi bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa segala macam, naik haji, sedekah segala. Tapi kalau sederhana itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Orang yang kaya bisa sederhana, orang yang miskin bisa sederhana, ya. Tapi kalau mampu ini membutuhkan kapasitas. Kalau dalam tanda petik tadi ya, mampu segala sesuatu. Ya. Misalnya tentang tadi, disuruh memimpin, dia punya kapasitas, ya. Disuruh bisnis sukses, dia bisa. Disuruh kemudian sedekah paling banyak, zakat paling banyak, naik haji juga bisa. Ini berarti bicara masalah kondisi yang kemudian dia kaitkan dengan apa yang menjadi perintah Allah, yang kemudian diukur dengan kemampuan dia. Sementara kalau sederhana, itu menurut saya adalah spirit hidup gitu ya. Jadi orang kaya bisa sederhana, orang miskin pun bisa sederhana. Tapi kalau mampu menurut saya hanya orang-orang yang punya kapasitas, karena bicara tentang mampu. Kira-kira gitu sih. Tapi ini ya. Bukan masalah benar dan salah ya, bukan masalah benar dan salah ya. Karena kita kaya enggak masalah, mampu ini menghajikan orang enggak masalah ya. Jadi karena kondisi. Tapi kalau sederhana tadi adalah spirit gaya hidup. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz bahwa sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz itu ya dari Pak Mukhlis gitu ya, bahwa beliau menanyakan perihal, saya pernah baca Ustadz statement ini, kebahagiaan adalah kaya, dan kaya yang hakiki adalah saat hati kita merasa kaya. Pertanyaan saya, bagaimana agar kita memiliki hati yang demikian? Dan untuk situasi pandemi COVID seperti ini, tips untuk bahagia dari rumah itu seperti apa? Syukron Ustadz, silakan. Oke, mohon maaf, tadi apa? Yang COVID rumah tadi apa? Yang kedua itu, dan dalam situasi pandemi COVID seperti ini, bagaimana tips ketika kita hanya bisa di rumah saja, Ustaz? Oh, siap. Baik. Yang pertama, sebenarnya ungkapan itu, kalau kita lihat di hadis ada. Jadi Rasulullah mengatakan, orang yang kaya bukan orang yang kaya harta, tetapi orang yang hatinya luas, hatinya lapang. Nah, itu benar. Ya. Jadi kemudian hatinya tuh lapang. Jadi ketika dalam kondisi apapun, maka kemudian dia masih bisa bersyukur, dia masih kemudian bisa bersabar, dia lapang hatinya itu. Menerima apa yang Allah berikan sebagai qadha-nya dan dia ridho. Dia ridho pada ketentuan Allah, ya.
Lapang hati. Jadi kondisi apapun dia akan woles, tenang, ya, akan tenang kehidupannya itu. Nah, itu hati yang lapang. Karena banyak sekali orang yang kaya tapi hatinya sempit. Sementara banyak orang yang miskin tapi ternyata hatinya lapang. Diminta sedekah yang miskin, bahkan kalau kita kemarin sampai kemudian kalau kita lihat di video-video itu sampai kita bisa nangis. Ada orang yang tiba-tiba datang ke kepolisian, Pak, saya punya celengan ini, Pak, punya tabungan ini, Pak, cuma receh-receh, ini untuk beli APD untuk para dokter. Padahal dia nggak mampu mungkin secara ekonomi, tapi dia punya spirit itu. Lapang hatinya. Ya. Lapang hatinya, ada keikhlasan di situ, ada spirit berbagi di situ. Sementara banyak orang kaya, itu yang justru hidupnya apa? Dia borong sembako segala macam. Ya Allah, nanti kalau ini gimana? Ini kalau saya nggak kebagian gimana? Dia sempit, rasa sempit hidupnya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat hadisnya ada. Jadi orang yang kaya bukan orang yang kaya hartanya, tapi adalah yang kaya hatinya, yang lapang hatinya. Ya, dia mudah ya ridho kepada apa yang menjadi qadanya Allah, termasuk hari ini. Ya, termasuk hari ini. Berapa banyak orang yang khawatir pada kehidupannya, ya sampai-sampai kemudian dia kemudian melakukan hal-hal yang mungkin di luar akal pikiran manusia lah, kira-kira begitu. Ya, gara-gara COVID ini kemudian dia overacting lah gitu. Sementara ada orang ya ini qadanya Allah. Saya harus bersabar, saya menerima ini, saya ridho, ini adalah qadanya Allah. Tapi ada yang kedua, yaitu apa? Bagaimana tuntunan Allah melalui Rasul-Nya menghadapi pandemi ini. Maka dia akan taat kepada sunatullah. Taat pada hukum sebab akibat. Taat kepada aturan Allah. Oh, ternyata tidak hanya merasa ridho, ini adalah dari Allah, tapi saya harus nurut dengan bagaimana cara mensikapi hidup ini terkait dengan wabah ini. Rasulullah punya aturan. Aturannya apa? Salah satunya adalah yang mungkin pernah banyak dibahas oleh para ustadz tentang lockdown misalnya, ya. Ya, suatu ketika Umar pengen pergi ke Damaskus. Ya, ternyata apa? Di sana terdengar wabah. Maka kemudian gara-gara itu ada seseorang yang kemudian Umar membatalkan perjalanannya. Kemudian dia mengatakan, Umar, apakah engkau takut enggak percaya dengan takdirnya Allah? Toh juga masuk ke sana mati ya mati, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Nah, ini yang kemudian Umar jadi ingat apa yang kemudian disampaikan Rasulullah tentang wabah. Ini bukan masalah takdir yang tidak takdir, bukan, ya kan? Ini masalah bagaimana upaya kita untuk kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika bicara masalah wabah, maka Rasulullah mengatakan apa? Yang terkena jangan keluar, ya kan? Atau yang belum kena maka jangan menuju ke tempat itu, yang di situ jangan keluar, kira-kira. Maka Umar punya dua kebijakan. Ya, yang pertama adalah membatalkan perjalanan. Yang kedua adalah meminta Ubaidah bin Jarrah untuk kemudian mengisolasi rakyatnya. Jadi percaya inilah qadanya Allah, ini ketentuan Allah, dan yang kedua adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan tentang wabah ini. Lah Rasulullah sudah punya aturannya itu. Jadi bukan kemudian kita woles aja ngumpul-ngumpul, enggak, karena Rasulullah punya aturan tentang itu. Nah, itu yang kemudian yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita di rumah. Nah, terkadang terkait dengan misalnya tentang ibadah Ramadan, bahkan mungkin yang sering dibahas dan juga menjadi nasihat bagi kita semuanya dari para ustadz gitu ya, misalnya tentang sholat Jumat. Wah, kalau nggak sholat Jumat rasanya gimana gitu ya. Jangan sampai ibadah kita itu hanya didorong oleh perasaan. Yang namanya ibadah itu panduannya bukan perasaan, bukan enak dan tidak enak, tetapi bagaimana tuntunan Rasulullah. Ya. Para ulama sudah berfatwa, para ulama sudah beristihad bagaimana tentang kondisi ini. Maka kalau sudah beristihad, maka kemudian kita lihat istihad itu kenapa? Karena kita itu kemampuan ilmunya, kemampuan untuk menggali hukum-hukum itu mungkin nggak ada. Maka kita mengikuti pendapat mereka. Dan mereka menggali dari berbagai dalil dan sunnah. Maka ketika kita sholat di rumah, jangan khawatir, itu juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena terkadang orang bermasakan, wah ini gimana kalau... Jangan-jangan selama ini ibadah kita itu bukan karena dalil, tapi karena didorong oleh hawa nafsu saja gitu. Maka di rumah bagi Rasulullah, ya itu baik. Ya, di rumah itu juga baik, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi tidak usah khawatir. Ya, ketika kita di rumah itu pun juga mengikuti sunnahnya Rasulullah.
Ya, jadi bukan berarti kemudian, wah nanti masjid sepi, wah nanti gimana sholatnya? Itu kalau kondisi nggak wabah, aturannya ke masjid. Tapi kalau kondisi wabah, maka Rasulullah punya aturan, yaitu apa? Di rumah. Jadi bukan berarti kalau kita nggak ke masjid, nanti gimana ini dakwahnya? Loh, ini kondisi yang membuat kita diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah untuk kemudian melaksanakan ibadah di rumah. Nah, jadi jangan sampai kita beribadah itu juga karena dorongan hawa nafsu, tetapi didorong oleh apa? Ketentuan-ketentuan dalil yang oleh Allah dan Rasul tetapkan, yang dan digali oleh para ulama. Jadi hati kita tenang. Oh ya sudah, karena memang ini diizinkan oleh Rasulullah, ini dituntut oleh Rasulullah, saya di rumah. Dan jangan khawatir, pahalanya luar biasa. Pahalanya juga luar biasa. Ya, nah itu. Jadi secara spirit tenang. Jadi nggak masalah, misalnya masjid memang harus ditutup, karena apa? Ya memang bahaya, ya bahaya. Oke. Kemudian misalnya bagaimana kemudian kalau keluarga? Ini kesempatan yang luar biasa ini. Saya kebetulan itu ditunjuk sama teman-teman di Nusarara, Little Giant ya, tahu ya Nusarara, kartun anak-anak itu. Saya sebagai salah satu ya brand ambassador lah bagi mereka. Dan saya sedang bikin kelas online jelajah Nusa. Salah satunya adalah bagaimana bercerita kepada anak. Nah, ini kesempatan bagaimana di rumah kita bisa berinteraksi dengan sangat dekat dengan anak-anak. Salah satunya apa? Yuk kita bercerita pada anak-anak. Bukan hanya bermain oke, tapi sebelum tidur mungkin, pagi hari setelah subuh mungkin, itu bercerita. Tentang apa? Tentang, apa namanya, para nabi, tentang para sahabat nabi. Itu luar biasa. Ini ada yang nyempil ini ya. Yang jomblo gimana, Tat? Masya Allah ya. Ya jomblo ya, sabar belum ya. Alhamdulillah. Ya, oke, kita bahas yang orang tua dulu ya, yang orang tua dulu. Maka kemudian ada interaksi di situ, bercerita kepada anak. Saya nggak bisa bercerita. Cerita itu gampang banget. Saya tuh pengen bikin kelas, ini contoh sederhana ya. Saya bikin kelas itu. Bentar, saya carikan. Ini aja deh. Ini adalah salah satu buku, tapi ini bukan buku cerita, ini hanya contoh teknik bercerita. Mendidik anak laki-laki misalnya. Ini misalnya judulnya Kisah Nabi Muhammad. Dari sampul aja kita sudah bisa cerita banyak hal. Kenapa? Cerita itu jangan hanya berfokus pada alur cerita, tetapi berfokuslah kepada interaksi dengan anak. Contoh, nah ini kok ada gambar domba ya? Emang Rasulullah dulu itu menggembala ya? Coba kita baca. Oh iya, ada kambing. Yuk dihitung kambingnya berapa. Kambing makannya apa? Rumput. Walaupun di situ nggak ada kalimat kambing makannya apa, kita kembangkan untuk memancing imajinasi anak. Kambing makannya apa? Rumput. Coba yuk kita cari hewan-hewan yang makan rumput. Yuk sebutkan A, B, C. Baru sampul itu sudah bisa 2 jam gitu. Itu interaksi dengan anak. Baru sampul. Belum lagi, kalau rumput yang bisa dimakan kambing apa? Disebutkan. Oh ini. Kalau ini nggak bisa. Jadi sampul aja sudah bisa bercerita banyak hal. Ya. Kalau kita buka yang pertama, Rasulullah, kelahiran Rasulullah, wah segala macam. Jadi salah satu tips untuk kemudian bagaimana menghidupkan taklim di rumah adalah bercerita kepada anak. Berarti kalau sebelum bercerita, bapak ibunya harus membaca dulu ceritanya. Jadi bercerita pada anak. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi apa-apa yang bisa kita lakukan ya, bercerita kepada anak. Kenapa bercerita? Bonding tercipta, ikatan emosional. Berapa banyak sekarang anak-anak itu lebih curhat pada sosial media. Mereka curhatnya nggak kepada orang tuanya. Kenapa? Bonding nggak ada, ikatan emosional nggak ada. Mereka lebih percaya pada TikTok daripada pada orang tuanya. Kenapa? Bonding nggak ada. Yang kedua, bercerita itu membangun kesan anak kepada orang tua. Kalau kita itu misalnya cerita tentang perang Khandaq, bla bla bla, kita kembangkan. Anak akan mikir apa? Gila, bapak pintar banget ya. Ya, bapak pintar banget gitu ya. Ibu pintar banget. Ini sudah membangun kepercayaan bahwa bapak pintar. Sehingga kalau dia punya permasalahan, maka dia akan tanya pada bapaknya. Nah, ini membangun kesan. Bangun bonding, bangun kesan. Nah, ini penting untuk kemudian dibangun antara orang tua dengan anak. Dan masih banyak lagi. Nanti silakan diikuti kelas jelajah online saya. Oke, ini tambahan. baik. Ya, baik. Syukron Ustadz. Itu highlight juga buat saya pribadi ya. Saya itu jarang banget cerita sama anak-anak saya Ustadz. Tapi malam saya langsung cerita
perang Hondak, perang Badar ya Ustadz ya, semuanya yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya malam ini. Gitu ya, semua ilmunya bermanfaat. Semoga untuk kami bisa kami implementasikan juga. Terakhir sekalian kita tutup acara kita malam ini, kita mohon bantuannya Ustadz untuk membacakan doa Ramadan buat kita semua. Semoga kita bisa melewati keadaan yang sulit atau menantang saat ini lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Dipersilakan Ustadz. Baik teman sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bermohon kepada Allah. Ini adalah waktu yang sangat istimewa, ini malam yang sangat istimewa, bulan Ramadan, bulan di mana Allah kabulkan setiap doa kita. Kalaupun kemudian tidak langsung dikabulkan, yakinlah, ini akan menjadi tabungan kita di amal akhir. Kita akan kaget, ini apa, ternyata inilah doa-doa kita yang tertunda. Kalaupun kemudian tidak di akhirat, Allah akan hindarkan kita dari berbagai mara bahaya. Itu cara Allah mengabulkan doa. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa akan dikabulkan. Baik teman sekalian, sebelum kita berdoa, spirit yang pertama, doa tidak langsung minta kebaikan, tapi doa yang pertama dulu minta ampun pada Allah. Karena kita banyak dosa. Kita ngaku salah dulu pada Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, saya dosa ya Allah. Maka mari kita awali doa kita ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini, berkumpul di media ini ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Lisan kami pernah menggunjing teman kami. Lisan kami pernah mengeluh atas apa yang Kau berikan. Lisan kami mungkin pernah berbohong kepada pasangan kami. Lisan kami pernah berbohong kepada teman kami. Lisan kami pernah membentak anak kami. Lisan kami pernah bertengkar dengan orang lain. Lisan kami penuh dengan kesalahan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ampunilah dosa lisan kami ya Allah. Engkau berikan telinga kepada kami. Kami tidak tuli ya Allah. Kami bisa mendengar ya Allah. Tapi sungguh kami sering menutup telinga kami dengan kesombongan kami. Kami merasa paling benar. Sehingga nasihat itu tidak bisa merasuk di dalam jiwa kami. Maka kami mohon ya Allah. Ampunlah dosa telinga kami ya Allah. Ampunlah dosa telinga kami ya Allah. Bukalah pintu telinga kami, bukalah pintu hati kami ya Allah. Sehingga nasihat yang baik ini ya Allah bisa menerangi jiwa kami ya Allah. Ya Allah, Kau berikan mata, kepala, telinga, semuanya, tubuh, kaki ini, tangan ini, semua ya Allah. Tapi sungguh, tidak sedikit kami kemudian melakukan dosa dengan itu semua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami pribadi ya Allah. Maka kami mohon ampunilah kami karena jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang yang paling merugi ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan dal hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkanlah iman Islam ini dalam kehidupan kami ya Allah. Tetapkanlah iman Islam ini dalam hati, dalam pikiran kami Allah, hingga akhir hayat kami Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, maka panggillah kami dalam kondisi husnul khotimah ya Allah. Jika Engkau panggil kami ya Allah, maka panggillah kami di saat lisan kami mengucapkan kalimat terakhir adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak ingin menyebut yang lain ya Allah. Ketika Engkau panggil ya Allah, maka hembusan nafas terakhir kami adalah, ya Allah, kami ingin menghiasi dengan kalimat itu ya Allah. Kalimat paling mulia, kalimat yang lebih berat daripada bumi, alam semesta seisinya, adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kami mohon ya Allah, kuatkanlah iman dalam jiwa kami ya Allah.
Ya Allah, kami setiap hari mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rizki yang banyak dan barokah kepada kami ya Allah. Bukan banyaknya ya Allah, keberkahannya yang banyak ya Allah, keberkahan ya Allah. Maka ya Allah, jauhkanlah kami dari rizki yang haram, dekatkan kami pada rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga ya Allah. Yang sudah punya keluarga ya Allah, maka mohon ya Allah, kami setiap hari berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, moga-moga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami pasangan hidup yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, yang nanti anak-anak kami bisa membawa kami ke dalam surga. Yang anak-anak kami nanti kalau kami meninggal ya Allah, maka anak-anak kami bisa mendoakan kami, memintakan ampun untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, yang belum punya jodoh, ya Allah, maka segerakanlah, ya Allah. Berilah, limpahkanlah jodoh kepada mereka adalah jodoh yang soleh-soleha, ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini luar biasa, ya Allah. Ramadan yang tidak biasa, ya Allah. Maka kami yakin pahalamu kepada kami juga luar biasa, ya Allah. Maka tiap hari kami mohon, ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata, wa'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau bukakan pintu ampunan bagi kami di Ramadan ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar bulan yang bisa menjadikan kami orang-orang yang bertakwa kepadamu, orang-orang yang bisa mendapatkan penghapusan dosa darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berilah kesempatan kami untuk puasa esok hari Allah, dan moga-moga puasa hari ini Engkau terima ya Allah. Moga-moga puasa esok hari Engkau kuatkan dan Engkau jaga sehingga Engkau berikan pahala kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga besar di bumi ini, ya Allah. Maka ikatlah kami dalam kebaikan, ya Allah. Jangan Engkau tanamkan dalam diri kami kebencian. Maka tanamkanlah rasa cinta kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Cinta karenamu, ya Allah. Bukan karena dunia, ya Allah. Kami mencintai saudara kami karenamu, ya Allah. Kami mencintai karena Allah, bukan karena yang lain, ya Allah. Maka, ya Allah, satukan kami dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk acara kita malam ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi di Jajal Ngobras Ramadan selanjutnya. Selamat pagi. Luar biasa. Syukur Ustaz. Ustaz. Ya, terima kasih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya nggak tunjuk tangan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya